Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan saat ini kita masuk dalam masa Advent ketiga. Sungguh luar biasa ya penyertaan Tuhan dalam ruang kehidupan kita bersama dengan anggota keluarga kita. Dan mari dalam rasa syukur dengan sukacita ini, mari kita masuk dalam doa. Agar kita pun saat membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita dikuatkan oleh kasih kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Sang Pemilik kehidupan ini. Engkau telah memberikan kami kekuatan kesehatan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam melaksanakan tugas dan panggilan kami. Saat ini Tuhan, dalam ruang gumul juang kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Urapilah kami, berkatilah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Di mana judul perenungan ini memberikan judul kehadirannya memelihara tatanan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan yang dimana firman Tuhan menyampaikan di ayat yang 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Kemudian di ayat yang ke-25 jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 24 sampai dengan 26, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu di sini merupakan salah satu bentuk dialog yang dimana awalnya kalau di pertama kita bisa melihat yaitu antara petugas pemungut bea bait Allah atau pajak ya bersama dengan Petrus. Nah, dari awal ayat pertama yang di 24 aja kita udah mulai disuguhkan sebuah pertanyaan. Kenapa sih? Kan mereka kan jalannya bareng-bareng ya gitu. Kan di situ kan ada Petrus, ada Yesus. Kenapa nggak langsung bertanya kepada Yesus gitu loh? Kenapa pemungut bea ini atau pemungut pajak bait Allah ini mesti harus ngomong dulu sama Petrus ya? Pasti di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menemukan 2 jawaban atau 2 kemungkinan lah. Kemungkinan pertama, orang tersebut atau petugas tersebut ingin sekali mencobai Yesus Kristus gitu. Dia ingin banget mencobai, kira-kira apa ya jawabannya. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua ada rasa segan atau sungkan gitu. Kenapa kok sampai segan dan sungkan? Karena nama Yesus itu sendiri sudah dikenal begitu banyak orang, mulai dari pelayanannya, mulai dengan mujizatnya, dan juga setiap pengajarannya banyak orang yang mengenalnya. Dan kemungkinan kedua membuat orang tersebut jadi enggan gitu ya, sungkan untuk bertanya tentang masalah ataupun memberikan uang 2 dirham seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 2 hal inilah yang pada akhirnya kita bersama-sama mengulik lebih dalam lagi. Loh, kenapa sih di dalam proses masuk bait Allah harus ada pajaknya, harus ada beanya? Ada apa sih? Apa sih sebenarnya kegunaan dari pajak ataupun bea bait Allah ini sendiri? Gitu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pergunaannya ataupun tujuannya dilaksanakan ataupun diadakan ya bea ataupun pajak ini adalah uang-uang tersebut itu nantinya yang akan terkumpul digunakan untuk merawat ataupun membenahi tiap-tiap ruangan
bait Allah yang tentunya apabila dilihat ada sedikit yang rusak. Dari uang tersebutlah digunakan renovasi ataupun perbaikan dari setiap rumah ataupun bait Allah tersebut. Seperti itu. Jadi tujuannya itu seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi nggak hanya sembarangan minta gitu, Bea enggak. Tapi tujuannya yaitu untuk merawat segala sesuatu yang nyangkut tentang bait Allah, baik itu bangunannya ataupun peralatan yang lainnya, segala kebutuhan. Itu yang tujuan dari Bea bait Allah. Kemudian yang kedua, yuk kita masuk lagi ya. Poin pertama tadi kan kita mau bicara kenapa sih nggak ngomong langsung. Kemudian masih di poin yang pertama, apa sih tujuan dari ataupun kegunaan dari uang bea ataupun pajak tadi itu kita udah jawab itu. Kemudian yang kedua di sini kita bersama-sama diajak gitu. Nah, yang pertama tadi dialog antara pemungut ya bea bait Allah dengan Petrus, dan yang kedua ini Tuhan bersama dengan Petrus lagi berdialog. Masih tetap masalah bea ataupun pajak ya. Di sini mau dikatakan di ayat yang ke-25 sampai dengan 26. Petrus saat ia masuk rumah, ketika Petrus masuk ke rumah ataupun bait Allah, dikatakan ini, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang ke-25 sampai dengan 27, dari dialog antara Petrus dan Yesus, Yesus ingin menyampaikan kepada Petrus bahwa sekalipun Allah, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang dipercayakan untuk bersama-sama bergumul mengolah bait Allah itu sendiri, ia tetap harus memiliki kewajiban untuk memberikan bea pada bait Allah. Kalau kita mau pikir-pikir ngapain lagi gitu lah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk perumpamaan. Perumpamaan apa? Dari ayat 25 sampai dengan 26. Pemerintah merupakan sosok orang yang dipercayakan untuk mengolah setiap hal yang ada di dalam tugasnya tentunya ya, ataupun tempat di mana ia ditugaskan tentunya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seseorang yang memiliki tugas itu sendiri, dia menjadi teladan, dia menjadi panutan gitu loh bagi orang-orang lain gitu. Nah, dalam proses inilah kita bisa melihat, ya ini bukan bicara tentang siapa dan apa kedudukan mereka, tetapi di sini Yesus ingin menyampaikan kepada Petrus bahwa saat kita bersama-sama masuk dalam rumah ibadah ataupun bait Allah, ataupun kita berada di lingkungan di mana kita berada saat ini, kita harus tunduk dengan aturan yang ada, termasuk tatanannya. Yesus ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang pribadi kita harus menjadi teladan yang baik. Teladan yang baik kepada siapa? Kepada penerus-penerus kita. Yang dimulai dari apa? Dimulai dari tunduk pada aturan yang ada. Memelihara tatanan. Itu berbicara dari pribadi yang betul-betul menerapkan kedisiplinan itu sendiri di dalam ruang kehidupannya. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam masa Advent ketiga. Dan kita tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa langkah lagi kita akan menyambut
perayaan Natal itu sendiri di tanggal 25. Berbicara tentang aturan dan juga kedisiplinan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesukacitaan, dalam rasa syukur ini, janganlah kita menjadi orang yang keblinger ataupun kita lupa akan aturan. Tetapi mari kita bersama-sama tetap memelihara tatanan yang ada. Agar apa? Agar kita semua dapat mengikuti ataupun mengambil bagian dalam perayaan Natal dalam sikap yang begitu luar biasanya dalam pimpinan kasih kuasa Tuhan. Allah hadir Bapak Ibu, Allah hadir dalam perayaan Natal kita apabila kita pribadi tiap pribadi mau tunduk dalam aturan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita mengingat ataupun kita bersama-sama menyambut Natal ini dalam sikap yang tetap tunduk pada protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Salam seroja dari saya. Ambil saat teduh sejenak.